ada comfort foodnya warga Cawang, Jakarta Timur, mie ayam Pak D Bambang yang udah ada dari tahun 80-an. Harganya receh banget loh, satu mangkok mie ayamnya cuma 15.000 aja. Terus dapat free kerupuk pangsit sepuasnya. Wih, wadidaw. Nah, Budis, hari ini saya nggak mau mancing nih, lihat. Saya udah bawa piring, tandanya saya mau makan. Mbak, pesen satu ya, ini ramai banget ya. Ih, ramai banget. Ini katanya pangsitnya boleh ngambil sepuasnya. Boleh ambil sepuasnya, asalkan habis. Oh, harus habis iya, ya? harus habis. Kalau nggak denda? Denda. Denda dong. Ini boleh ambil sendiri ya? Boleh, Terus boleh. jadi piring nih soalnya. Boleh. Ambil aja. Waduh, Iya. Budis nih jarang-jarang nih. Kita bisa ngambil sendiri kerupuknya. Biasanya dibatasin. Oh. Terus banyak-banyaknya boleh, Mbak ya? Boleh, yang penting habis. Nih, Budis. Ini banyak banget, nggak tahu buat porsi berapa orang nih. Nih, saya mau nunggu biar dibikinin dulu mie ayamnya. Mbak, saya tunggu sana ya. Wih, free kerupuk pangsit sepuasnya ini real ya foodies, no gimmick-gimmick. Cocok banget nih buat teman makan mie ayam Jawa klasik ala Pak D Bambang. Tipe mie ayam yang ngandelin mie bertekstur kenyal dengan topping ayam berbumbu kecap pekat gitu foodies emang lazis banget. Sampai bikin orang-orang ketagihan dong dan juga rela antri itu tiap hari. Ini mie-nya tipe-tipe mie yang nggak mekar ya, jadi enak banget. Terus juga rasanya agak sedikit manis, karena emang khasnya kalau misalnya mie ayam tradisional, mie ayam kampung kayak begini nih. Jadi si ayamnya tuh warnanya coklat banget. Kalau misalnya yang suka pedas ya tinggal tambahin sambal aja. Ini rame banget loh. Ini dari saya datang sampai sekarang nih makan, jadi nggak pernah sepi nih tempat duduk. Makanya tadi saya ngetekin lama. Oh iya pakai ini dong. Wah, buka mah. Memang pasangannya mie ayam ini emang kerupuk pangsitnya. Jadi enak banget, klien gurihnya, mie-nya rasa enak. Terus ada kriuk-kriuknya dari si kerupuknya. Jadi nambah nikmat nih makan mie ayamnya. Mantap. Kerupuk pangsit boleh gratis ya foodies, tapi soal kualitas mah no play-play nih. Kerupuknya bikinnya sendiri loh, renyah tapi nggak keras. Terus bumbunya juga sengaja nggak dibikin terlalu asin, biar akur pas dimakan bareng sama mie ayamnya. Seriusan emang best banget sih kerupuk pangsitnya nih foodies. Dalam sehari aja tuh bisa habis 6 bal kerupuk pangsit coba. Wih, gokil. Budis, selain tadi bebas ngambil kerupuk, ini potongan ayamnya luar biasa. Wow, gede-gede. Ini kalau minta ayamnya doang boleh nggak ya? Jadi makan ayamnya aja jadi kenyang. Ini baru baksonya juga nggak kaleng-kaleng. Biasanya kan bakso kecil-kecil ya kalau mie ayam ya. Ini gede banget tuh. Baksonya juga cukup enak. Dagingnya berasa, nggak cuma tepung doang. Jadi memang lengkap banget nih. Kerupuknya boleh puas, boleh ngambil daun bawangnya puas juga. Dagingnya gede-gede, mie ayamnya enak, nggak mekar. Plus baksonya benar-benar daging. Mantap. Pantesan aja nih gerobaknya nggak pernah sepi ya foodies. Tiap harinya aja bisa terjual 300 mangkok mie ayam. Wih, makanya jangan datang ke sorean ya, biar kamu nggak kehabisan. Oke, cobain foodies. Nah, Budis yang mau tahu harga dan menunya ada apa aja, plus tempatnya di mana, bisa nih scan QR di layar ini. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, selamat datang di Qianmen Street, sudut jalan yang paling ikonik di ibu kota Tiongkok. Buat para turis, daerah ini termasuk one stop solution alias Palu Gada tuh guys. Pasar kekinian yang udah berusia ratusan tahun ini punya segudang pernak-pernik cakep. Ini aku lagi di Qianmen Street dan ini aku udah dapat oleh-oleh. Aduh. Tapi menyala matahariku ini Beijing apa Bekasi ya. Aduh. Panas banget, nggak bisa ini aku nanti meleleh. Kita harus cari kuliner yang nyegerin. Kira-kira ada apa aja di Qianmen Street? Ayo kita lihat. Masuk pertengahan tahun kayak begini sih, Beijing emang lagi panas-panasnya ya foodies. Nah, biar nggak jadi sumbu pendek, gas kita hunting kuliner buat meredam panas.
Foodies, ini dia nih yang pas banget es krim buat suasana siang yang panas terik kayak gini. Cocok banget buat nyegerin, apalagi lihat nggak tuh yang terpajang. Ada dia dapat Michelin penghargaan dari 2020 sampai 2024. Kira-kira seenak apa sih? Mending kita langsung cobain. Yuk. Kedai yang menjajakan es krim fermentasi kacang hijau ini termasuk kedai legend Love Foodies, sudah berjualan selama hampir 30 tahun. Rasa dan kualitasnya nggak berubah selama puluhan tahun. Oke Foodies, ini udah dapat 2 es krim. Yang ini rasa kacang hijau, ini yellow pea. Aku nggak tahu rasanya kalau misalkan kacang hijau dijadiin es krim tuh kayak apa, apalagi yang ini yellow pea. Mending langsung kita cobain, ya nggak sih Foodies? Dingin banget Foodies. Cuma ini kerasa banget kacang hijaunya. Apalagi ini juga ditambahin tuh kacang hijau utuh yang ditaburin, jadi beneran bikin crunchy-nya tuh nyebar ke seluruh es krim kacang hijaunya. Gak cuma lasis, es krim di sini tuh gak gampang mencair meski suhu di kota Beijing lagi panas pol Foodies. Rahasianya ada di kandungan lemak susu yang diolah dengan cara tepat. Foodies, dalam es krim kacang hijau ini dapat nih bentukannya tuh kayak cakwe, cuma kayaknya ini lebih garing, lebih crunchy dengan ukuran yang lebih tipis dan kecil. Selain ini dapat juga nih biskuit berbentuk stick. Ini tuh crunchy banget, jadi rasanya lebih mirip kayak kerupuk pangsit dan juga rasanya tuh gurih. Cuma yang unik adalah bentuknya tuh bisa bulatan sempurna. Jadi kalau misalkan buat nyocol-nyocol kayak gini lebih seru. Cakwe berbentuk cincin ini emang udah jadi ciri khas kedai es krim ini. Namanya Chao Xuan. Ini cemilan khas Beijing yang udah ada sejak zaman dulu Foodies. Yang ini bukan sendok ya Foodies. Ini adalah biskuit. Tuh, kita sekarang cobain es krim kacang hijau dengan biskuitnya. Biskuit stick yang satu ini tuh termasuk fortune cookie alias kue keberuntungan. Isinya bukan ramalan, tapi kata-kata bijak gitu deh. Menu kedua yang ini adalah yellow pea atau kacang kuning. Nah ini kita cobain dulu es krimnya. Jadi rasanya tuh benar-benar mirip kayak susu kedelai, cuma ini jauh lebih creamy. Es krim di sini emang dibuat dari bahan-bahan yang tradisional tuh Foodies. Yellow pea atau kacang kuning emang termasuk kacang-kacangan yang populer diolah di Beijing. Semua pelengkap es krim nih, mulai dari cone, cakwe cincin, sampai biskuit stick dibuat sendiri loh Foodies. Nah Foodies, buat icip-icip dessert approved by Michelin Star ini gak perlu ke resto fancy kok. Cukup ngerogoh kocek 20 yuan atau sekitar Rp50.000, dijamin bakal dimanjain andelnya dari rasa es krim yang satu ini. Seger banget Foodies, jadi nggak heran es krim ini dapat penghargaan Michelin karena memang kualitasnya itu top marko top. Ini aku udah kecas lagi, udah seger banget habis makan es krim yang enak banget ini. Dan udah siap buat keliling lagi Tiananmen Street nyari kuliner yang lebih menarik. Yuk, let's go Foodies! Nyari kuliner halal di Tiananmen Street nggak perlu pusing Foodies, udah disediakan area khusus berisi Muslim food. Kedai halal di Beijing biasanya menyajikan kuliner khas suku Hui, salah satu suku Tionghoa yang memeluk agama Islam. Kulinernya memadukan cita rasa Asia Timur dan Asia Barat. Oke Foodies, ini dia makanannya yang bakal kita coba. Ini adalah dumpling, yang ini isinya chicken, tadi dia bilang chicken dengan taburan wijen hitam. Terus ini isiannya katanya ada telur dan juga daun bawang. Jadi yang pertama kita cobain yang paling menggoda yang ini nih Foodies.
Kita akan coba dulu. Hmm. Hmm. Jadi aku kira ternyata dia dumpling ya. Ternyata ini semacam kayak bakpao. Tuh, adonan rotinya tuh ya tebal banget. Udah gitu masih lembut. Dan juga isian ayamnya melimpah banget tuh pedis. Ini dia nih, bakpao versi BPJS alias bakpao mini. Isinya 100% halal, terbuat dari ayam cincang. Jadi kan biasanya kalau bakpao di Indonesia tuh cuma dikukus. Nah, di sini tuh tadi disiram sama minyak, terus juga dipanggang. Makanya ini kulitnya luarnya tuh agak garing. Tapi dalamnya ini masih lembut nih, pedis. Proses masaknya bikin camilan ini jadi berasa smoky abis. Aroma taburan wijennya juga makin menonjol. Ih, sedap. Oke, menu kedua, pedis. Ini katanya isiannya telur dan daun bawang. Mari kita coba langsung ya. Tuh lihat pedis. Dalamnya telurnya udah bercampur banget sama daun bawang, makanya telurnya tuh sampai warnanya berubah jadi kayak hijau-hijau gitu. Rasanya kayak daun bawang, cuma teksturnya tuh tekstur telur. Ini benar-benar kuat banget rasa daun bawangnya. Gak heran ya foodies kalau Tiananmen Street itu selalu penuh turis. Tempat bersejarah ini emang ramah pejalan kaki dan menjadi salah satu surga kuliner Beijing. Foodies, pokoknya kalau ke Beijing jangan lupa wajib mampir ke Tiananmen Street karena di sini segala jajanan ada, semuanya enak-enak. Apalagi ada yang udah approved by Michelin dan juga makan receh. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. This, ini nih salah satu makanan Tiongkok yang mendunia, Peking duck alias bebek Peking. Nama Peking berasal dari penyebutan kota Beijing zaman dulu. Meski ibu kota Tiongkok udah ganti nama jadi Beijing, olahan bebek ini tetap disebut bebek Peking. Di sini aku baru pertama kalinya lihat bebek packing dipotong langsung. Jadi ini yang tadi kita udah pesen, bisa dilihat tuh pemotongannya langsung di depan mata dan nanti akan disajikan di depan meja kita. Resto yang udah punya sertifikat halal ini udah menyajikan makanan khas Beijing selama seabad loh foodies. Wah, soal rasa sih udah pasti lazis. Wow. Zaman dulu bebek panggang ini makanan favorit kalangan istana loh foodies. Iya. Cara masaknya sih emang agak ribet ya. Bebek dipanggang selama berjam-jam dengan cara digantung. Makanya lemak bebek bisa menetes dan kulitnya jadi super garing. Jadi nih, kelihatan ya. Ini bagian luarnya tuh benar-benar keras. Tapi dalamnya ini masih berair gini foodies. Ya. Tuh. Jadi kalau misalkan kita gigit dari bagian atas, bener-bener gampang banget patahnya tuh. Dan bagian dalamnya tuh langsung lumer di dalam mulut. Bayang nggak sih, jadi kayak pecah di mulut. Enak banget. Cuma kalau untuk rasanya sendiri, ini kalau yang aku rasain itu nggak terlalu kayak bumbu ya, cuma ada rasa gurih dari memang lemak bebeknya. Rasa gurihnya itu nggak terlalu overpowering, masih balance dan masih enjoyable. Cara makannya begini nih foodies, bebek dibungkus pakai kertas nasi terus ditambah isian lain. Ada potongan timun, bawang bombay, bawang putih dan juga saus wijen.
Kalau tadi kan dimakan polosan, yang berperan penting, yang main banget itu adalah teksturnya ya. Jadi tekstur kulitnya yang benar-benar garing dan juga dalamnya yang juicy. Tapi kalau misalkan udah dicampur, ini tuh jadi kayak berkali-kali lipat enaknya tuh di. Udah teksturnya nih rame, pecah banget. Ini ditambahin segernya timun, terus juga aroma dari bawang bombay, bawang putih, dan ada rasa gurihnya dari ini. Tetap asin. Jadinya juara. Bebek panggang yang nggak dimasak pakai beragam rempah, jadi lebih menonjolkan rasa asli dari daging bebeknya. Tapi foodies bebas kok tambahin bawang putih dan juga saus ya, biar rasanya makin nenjang. Selain bebek panggang khas Beijing, ada olahan telur pitan yang gak kalah lazis loh foodies. Eits, jangan ketipu sama penampilannya yang hitam begini ya. Bukan gara-gara busuk, tapi karena proses fermentasi menggunakan teh hitam. Enak. Kalau dari rasanya tuh nggak terlalu beda. Gurih, terus masih kerasa juga telurnya. Jadi ini kayak telur rasa kicau sih. Amazing banget. Kalau mau nyobain sensasi yang berbeza, hidangan ini juga bisa dicampur dengan bebek packing dalam satu bungkusan rice paper. Wah, dijamin lazisnya jadi nambah berkali-kali lipat tuh foodies. Semua hidangan ala istana ini harganya 88 yuan atau sekitar Rp230.000. Untuk porsi setengah ekor plus pengalaman seru melihat langsung proses bikin bebeknya sih ya layak ya buat dicoba foodies. Makan receh, bener receh, tapi rasa nggak receh. Bisa buat makannya nih Pak ya. Tuh, panjang banget kayak tinggi banget kayak masa depan saya. Perfect. Beuh, ketemu nih bakat barunya Mpok Citra foodies. Udah cantik, energik, fantastik, ternyata jago dance estetik juga. Emang saik deh Mpok. Weh, dapat nilai berapa? 7,5. Ini mah 9 kali. Oh, salah, Po. 9. Overall gimana overall? Oke, gila. Orang tua dikerjain encok. Nah, tapi kali ini dapat bonus, Po. Oh iya, dapat bonus. Dapat hadiah. Nah, dapat tadi sendiri. Bom, no. Dapat makanan foodies. Enak banget udah dinilai tadi lumayan. Tarian saya not bad. Udah cukup dance ala Koreanya ya. Nilainya di atas rata-rata deh Mpok. Mantuliti. Oke, sekarang giliran Pok Citra nih foodies yang nilai rasa jajanan ala street food Korea ini. Ada tteokbokki, terus ada corn dog dengan isian moza yang bisa ditarik-tarik. Foodies, kita cobain ini foodies. Tadi kejunya udah kita tublekin. La ilaha illallah. Enak banget ini. Ini diaduk-aduk makannya bagaimana sih saya keder ini? Kayak gulali ya, kayak gulali di abang-abang SD. Fix kenyangnya double sih, isiannya bukan cuma tteokbokki dan odeng aja, tapi bisa tambah topping mie dari ubi yang gluten free plus juga mozzarella yang super mengenyangkan. Kan tadi kata
katanya dari ubi ya, tapi nggak berasa ubi. Ini kayaknya udah dia campurin deh ininya nih, kayak bihun tuh. Sausnya rasanya keju banget ini, rasanya gurih. Gurih kayak kuah apa ya? Kuah-kuah keju gitu dah. Oren, mendok. Kalau kata orang Betawi mah mendok banget ini, lekok banget tuh. Kenyal. Ini kayak kalau ini kan topoki nih. Saya penghapusan ya. Enak nih kejunya mozzarella. Bumbu topokinya selain original ada juga versi raw foodies. Warnanya nggak semerah bumbu original ya, soalnya ada campuran susu dan juga krim. Jadi cocok banget nih buat yang kurang doyan pedas. Sahabat begini, ya Allah. Tuh, panjang banget kayak tinggi banget tau, kayak masa depan saya. Keder saya makannya. Banget. Bakal sando ya. Banyak banget ini. Kejutnya gurih asin. Kagak asin, bukan asin ya. Bukan kayak ikan asin tapi asinnya tuh asin gurih. Kalau ada mozzarellanya kayak begini sih harus cepet-cepet dimakan pas masih hangat ya, biar ngulur. Udah ngerakit sampai gue banget. Wow banget. Enak pedaan nih, kita lanjut yang ini nih. Yang ini kondok. Ini kontang ini. Bener kan? Kentang ini kentang kan? Oh benar lah ya, tahu saya. Rasanya gurih. Ini kejunya juga gurih. Ini luarnya kentang nih. Kentang dipotong-potong. Mau, ini kalau mau lebih nikmat pakai saus. Pakai saus. Saus yang mana? Ini banyak pilihannya nih, tapi kita spesialnya di Cedatis sama spesial saus. Spesial saus apaan? Dia kayak saus pangkok gitu. Kalau saya spesial nggak? Dia spesial deh. Nah, bumbu-bumbu kenikmatan ini nih nambah rasanya jadi balance tuh po. So, jadi seimbang deh sama gurihnya mozzarella foodies. Sausnya asam manis, pedes tapi nggak terlalu pedes. Enak kayak saus goncang apa? Iya, gochujang. Mirip kayak gitu, bukan. Gochujang. Iya, gochujang. Tuh. Gede banget kan anunya kan? Kejunya no, bolongannya, terowongannya. Raw banget. Foodies, ini kondok kunapa ya? Kunapa ya bang ya? No, pistachio kunapa no. Tuh, salengan saya no, hitamnya sama. Apa tuh? Kita cobain foodies. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget foodies. Ada bisa makan yang asin-asin, yang pedes-pedes. Enak banget, gurih ketemu manis. No, ada pistachio-nya. No, hijau. Topping yang satu ini tuh emang lagi hype banget ya. Paduan kondok mozzarella dan pistachio kunafa emang ternyata juara banget. Waduh, bahaya nih ditutup dengan yang manis kayak begini, bisa bikin Po aktif ngedance energik lagi deh. Jangan ya Po, udahlah simpen tenaganya buat besok, oke? Dari semua tadi menu-menu nih, kata saya paling enak ini. Itu kan tadi gurih pedas, ini kayak buat penutupnya pas banget ini nih, yang pistachio kunapa. Buat foodies yang ingin tahu lokasinya, ini di daerah Tebet, scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, hari ini spesial banget aku mau traktir geng baru aku nih. Geng ibu-ibu makan sate taichan yang katanya beda nih Foodies. Bedanya apa nih? Pertama aku mau kenalin dulu geng baru aku Foodies. Oke Foodies, kita tes dulu kekompakannya nih. Punya yel-yel pasti. Geng cendol. Manis, kenyal, sedap. Keren, walaupun nggak balas grup WhatsApp ya. Saya bajunya beda sendiri nih Foodies. Nggak apa-apa, kita traktir aja. Ibu ready? Ready. Kita makan-makan, let's go! Yuhu, siapa juga yang bisa nolak kalau ditraktir sama makan receh di Sate Taichan Mozzarella 919 di Pamulang, Tangerang Selatan. Varian satenya banyak pol Foodies, mulai dari sate taichan telur gulung, sate taichan mozzarella, sampai bisa di mix mie goreng tuh coba. Beuh, auto puas gak sih? Ha, Foodies, bener kan? Rame yang nemenin aku makan, rame juga yang aku pesen. Terutama ini Foodies, sate taichan mozzarella. Tuh, lihat tuh. Mozzarellanya ini bener-bener baru jadi masih bisa ditarik nih kejunya. Waduh. Udah gurih loh. Udah ada rasanya. Gimana kalau aku pakein ini, Foodies? Sambal pedas, segar, ketemu sama jeruk, wah balance. Next dadar gulung nih Foodies, tapi dalamnya ada ayam ya. Tuh, dadar menyelimuti ayam. Wah, daging yang dipakai itu adalah bagian paha ayam Foodies. Jadi lebih fatty, lebih lembut, lebih berlemak, dan empuk pastinya. Tapi matang, nah pas banget. Gimana menurut Empok? Mantul. Wey, Gak ada yang enak selain di sini. Maka receh spill harganya yes, sate taichan mozzarella Rp30.000. Kalau sate taichan telur gulung Rp28.000 aja. Seporsinya udah dapat 10 tusuk sate dan bisa milih full daging atau mix loh Foodies. Kalau Foodies udah mempengen banget ya udah cus langsung datang ke sini dari jam 3 sore sampai jam 12 malam ya bukanya, oke? ibu-ibu udah puas makannya Bu? Udah happy? Happy dong. Tonton terus makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Anak SMP sini. Waduh, ini ternyata kenceng banget ya. Tarikannya dia ternyata lumayan ya. Sini deh. Hai, Foodies. Hai. Good boy. Nah. Kenalin Foodies, ini tuh rombongan domba-domba merino yang lagi pada cosplay jadi anak sekolahan. Walau aslinya dari Australia dan Selandia Baru, tapi kayaknya udah betah nih ya jadi warga Sentul yang sejuk. Sebelum makan, bisa banget main dulu kali sama para domba lucu ini yuk Foodies. Kasih makan, mandiin, dandanin, dan bebas deh tuh ya asal nggak dibawa pulang, oke? Nah, kalau dari tadi udah ngasih makan si Embek mulu nih, sekarang gantian dong, giliran Ihsan yang isi perut. Eits, senang, nggak perlu mencolok sana sini kok buat pindah tempat, karena ini tuh masih di area yang sama Foodies, asik kan? Jadi intinya ya, aku tadi habis main-main sama domba, sekarang ini makannya nggak domba tapi ya. Berhubung yang namanya Wuli ini adanya di daerah Bogor, makanya makannya Sunda-Sundaan. Nah ini ada gurame asam pedas dan juga ada nasi liwet cumi asin.
Lala, ini tampilan guramenya udah menggoda banget ya foodies. Digoreng keemasan, kemudian disiram sama saus asam manis dan bertabur aneka cabai. Mantap. Apalagi ukurannya nggak kaleng-kaleng nih, Bisa banget ini mah buat porsi sharing. Ini foodies, tekstur ikan guramenya pas banget foodies. Jadi dia itu luarnya tuh agak-agak garing gitu, terus dalamnya itu moist, lembut, dan dagingnya ini tebel banget loh ini foodies. Rasa bumbunya ini berasa banget, nampol banget. Yang pasti yang pertama kali berasa itu adalah asamnya dan juga pedesnya. Sesuai namanya, gurame asam pedas. Jadinya memang itu yang dominan banget di sini. Asamnya berasa, pedesnya juga berasa. Sip, kita lanjut makan aja deh ya, Sen. Ikan gurame cocol ke saus asam pedasnya. Paling nikmat kalau dipadu sama nasi liwet cumi asin nih. Wih, mantap foodies, nikmatnya. Kalian lihat dibungkus pakai daun pisang, inilah dia bikin aromanya pasti makin sedap dia. Kita bejek-bejek foodies. Menu sederhana yang isiannya cuma nasi liwet, cumi asin, tahu, dan tempe nih ya foodies. Tinggal keluarin jurus the power of uwak-uwak sama nasi dan sambal. Jaminan lazis. Cumi asinnya itu dominan rasanya malah pedas, ada asin-asinnya jelas lah. Namanya juga cumi asin ya foodies, tapi tidak terlalu asin ya foodies ya. Nah foodies, yang paling asik sih nggak perlu bayar tiket masuk kok. Iya, cukup jajan makanan dan minuman aja di sini yang harganya start dari 20 ribuan aja. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Cabe. Ternyata sambal gendot ini lumayan pedas juga ya. Aku pikir kayak paprika gitu loh. Ternyata enggak. Ini cukup pedas. Monitor foodies, ada sambal bakar cabai gendot nih di sambal bakar pinggir rawa Bekasi. Wih, pedasnya menyala. Dari level pedas doer sampai pedas menor alias pedas yang sedang-sedang aja nih. Bisa di request di warung spesialis sambal bakar ini. Mulai dari sambal bakar cabai gendot plus ikan terinya, ini cabainya sengaja dipilih yang gemoy dan juga tua biar pedasnya nampol. Diracik bareng sama Ebi, kemiri dan perbawangan, katanya sih bikin rasanya gurih pisan. Gasken, kita buktiin ya segimana lazisnya nih. Teksturnya dia lembut dan juga rempah-rempahnya berasa di sini ya, karena ada bumbu rempah yang bikin rasanya jadi lebih gurih. Ternyata sambal gendot ini lumayan pedas juga ya. Aku pikir kayak paprika gitu loh. Ternyata enggak. Ini cukup pedas. Kita cobain campur ikan terinya, Budi. Lebih lezat lagi karena perpaduan gurih, harum rempah-rempah, dan pedas dicampur sama ikan teri yang asin. The best banget pokoknya, Budi. Pedas, gurih, kriuk-kriuk di lidah. Ini mah auto jadi langganan gak sih foodies? Nah, Foodies, aku nggak lupa juga sama sambal lado jengkolnya ini. Foodies, ini udah manggil-manggil ya. Udah manggil-manggil buat dilahap. Ini dia, jengkol balado. Teksturnya lembut. Digoreng tapi nggak terlalu garing, jadi pas banget di mulut. Nggak kekeringan. Dan wanginya itu loh, Foodies. Dia nggak bau. Ini juga sambalnya, dia nggak terlalu pedas. Dominan agak manis karena ada gula arennya di sini. Sambal spesial, jengkolnya juga spesial foodies, langsung dibawa dari Sulawesi karena teksturnya lebih pulen. Dinikmati bareng sama nasi anget dan cabai gendot yang ikan teri. Top banget sih. Nah, kalau mau kalem-kalem aja, cobain deh sambal bakar menor ini nih foodies. Mantap banget dicocol sama ikan guramenya. Ternyata dia cukup pedas sedikit, tapi dominan manis karena ada gula arennya, sama kayak sambal lado jengkolnya ini. Dia
memiliki wangi dari daun jeruk dan juga daun kemangi. Nah, jadi rasanya itu lebih gurih, lebih berasa, lebih harum lagi foodies. Semua sambal bakarnya approve ya foodies, dijamin fresh juga nih karena semuanya dimasak dadakan. So, langsung aja gaskan ya kita ke sambal bakar pinggir rawa di Bekasi foodies, bukanya dari jam setengah 12 siang sampai jam 11 malam. Sahabi ini buat menu makan malam nanti ya nggak? Atau mungkin makan siang besok kali ya? Dan di sini juga udah free refill teh tawar foodies. Jadi foodies nggak usah takut kepedesan karena bisa ambil air sepuasnya. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ayo foodies, kita habiskan semuanya foodies.